Kitab Suci Tao Te Ching dan Pembabarannya, Bab 13. Bab 13. Goncangan-goncangan Sang Aku bertentangan dengan Tao. Satu. Kemuliaan maupun kehinaan mendatangkan rasa khawatir. Keberuntungan maupun kecelakaan itu disebabkan adanya sang diri. Apa yang dimaksud dengan kemuliaan dan kehinaan mendatangkan rasa khawatir itu? Kehinaan adalah keadaan rendah yang sangat ditakuti. Orang yang mendapat kemuliaan akan merasa khawatir di dalam hatinya. Bila mana kemuliaannya itu lenyap dan berbalik mendapat malu atau kehinaan. Inilah sebabnya maka dikatakan kemuliaan dan kehinaan mendatangkan rasa khawatir. Dua, apakah yang dimaksud dengan keberuntungan maupun kecelakaan itu? Disebabkan adanya sang diri. Sebabnya, kita bisa mendapat kecelakaan karena adanya sang diri. Kalau tidak ada sang diri, bagaimana kita bisa mendapat kecelakaan? Tiga, maka orang yang mencapai kesempurnaan dapat bekerja guna alam dan seolah-olah dapat menjadi perantara alam untuk mencurahkan kebencian kepada sesamanya. Orang yang dirinya diliputi cinta kasih dapat bekerja guna alam dan dapat menjadi perantara untuk mencurahkan cinta kasihnya kepada sesama manusia. Sama seperti ajaran Hyang Buddha tentang 4 kebenaran mulia yang membuat kita sadar akan adanya penderitaan di dunia ini. Dan sebab-sebab dari penderitaan itu, kemudian bagaimana cara mengakhiri penderitaan itu, serta akhirnya bagaimana jalan melenyapkan penderitaan itu, yaitu dengan 8 jalan utama. Lao Tzu pun mengakui adanya penderitaan dari goncangan-goncangan, sehingga membuat manusia hidup gelisah dan senantiasa merasa takut dan khawatir. Hal ini disebabkan adanya Sang Aku. Biar bagaimanapun tinggi tingkat yang telah dicapai oleh manusia, tetapi kalau tercapainya itu atas kehendak Sang Aku, ia masih tetap terikat dalam penderitaan. Sebaliknya, begitu ia dapat membebaskan diri dari Sang Aku, ia akan memperoleh kebahagiaan dalam Tao. Bukan hanya kehinaan saja yang membuat manusia takut, mendapat kemuliaan pun juga mendatangkan rasa khawatir. Jadi, dua-duanya sama-sama mendatangkan rasa khawatir, dan rasa khawatir itu
justru yang membuat orang jadi tidak tentram. Maka orang hidup di dunia tak peduli kaya, miskin, atau hina, sebagian besar merasa tidak tentram hidupnya dan selalu dihinggapi perasaan takut dan khawatir. Yang kaya khawatir kalau harta bendanya habis, takut kalau dirampok, takut menderita kerugian, atau takut kalau dikenakan pajak besar dan sebagainya. Yang punya kedudukan dan kebesaran khawatir jatuh dari kedudukannya atau merosot pengaruhnya. Yang miskin misalnya, yang menjadi pegawai senantiasa khawatir kalau diberhentikan dari pekerjaannya, hingga anak dan istrinya terlantar. Oleh karena itu, orang hidup di dunia ini senantiasa diliputi rasa takut dan khawatir, hingga hatinya tidak bisa tentram. Hanya orang yang hidup di dalam Tao atau yang sudah dapat mempersatukan diri dengan Tao yang dapat memperoleh ketentraman dan ketenangan hati. Tak pandang apapun kedudukannya, walaupun miskin, ia tetap tenang. Jadi orang kaya pun tentram juga, karena ia sudah bebas dan terlepas dari ikatan dunia, hingga dirinya bersih dan tidak terlekat sedikit pun kekotoran dunia. Bagaikan bunga teratai yang senantiasa bersih walau tumbuh di dalam lumpur yang kotor. Pasal 1. Orang hidup di dunia ini selalu berada di antara beruntung atau celaka. Satu waktu beruntung, lain waktu celaka. Tidak pernah mengalami hidup langgeng. Selalu dipengaruhi oleh rasa senang, marah, sedih, takut, cinta, benci, dan nafsu yang senantiasa menimbulkan goncangan. Apakah yang menyebabkan hidup kita ini selalu mengalami goncangan? Karena adanya sang aku yang membuat kita menjadi egoistis. Kita merasa takut karena sang aku ingin mendapat keberuntungan dan sang aku takut menderita celaka. Jadi sang akulah yang selalu menimbulkan goncangan. Jika kita dapat membebaskan diri dari sang aku, kita akan bebas dari segala goncangan, dan kita akan memperoleh ketentraman dan ketenangan. Dengan terbasminya sang aku, kita pun akan memperoleh kesatuan dengan Tao, yang berarti hidup langgeng, tentram, dan bebas. Pasal 2. Dalam bab ini, ajaran Lao Tzu sesuai dengan ajaran kebatinan lain, misalnya dengan teosofi Buddha Dharma dan lain-lain. Lao Tzu beranggapan bahwa orang hidup di dunia ini selalu menderita, perasaannya selalu diliputi ketakutan. Misalnya takut mendapat celaka, takut kesusahan, takut sakit, rasa malu,
takut mati, dan beribu-ribu takut lainnya. Bukan hanya dalam keadaan kesusahan saja orang menderita takut. Bahkan di waktu mendapat keberuntungan atau kemuliaan, orang pun masih menderita rasa takut. Takut kalau keberuntungannya hilang. Orang yang miskin takut kalau tidak mendapat cukup uang untuk membiayai rumah tangganya. Yang kaya takut kalau kekayaannya habis menjadi miskin. Yang hina takut tertindas dan menderita. Yang mulia takut kehilangan kedudukannya. Jadi semuanya takut dan selalu khawatir. Apa yang menyebabkan orang takut, marah, susah, senang, cinta, benci, dan sebagainya? Itu disebabkan adanya sang aku atau ego, sehingga orang menjadi egoistis, ingin dirinya menjadi kaya, mulia, dan beruntung sepanjang hidupnya. Tetapi bersamaan menderita rasa khawatir dan takut kalau maksudnya tidak bisa tercapai, dan khawatir kalau menjadi miskin, menderita kesusahan, dan mendapat malu. Biasanya orang menjadi sombong kalau baru mendapat kemenangan, menjadi congkak kalau baru berhasil dalam pekerjaannya, menganggap dirinya paling pandai dan paling gagah. Sebaliknya, bila mana mengalami kegagalan, kesusahan, kecelakaan, akan timbul rasa sedih, takut, jengkel, dan putus asa. Timbulnya goncangan-goncangan ini menandakan orang masih dipengaruhi oleh sang aku. Sedemikian lama orang belum dapat membebaskan diri dari sang aku. Ia pun akan terus menderita goncangan-goncangan yang tak ada habisnya. Pengetahuan ini bagi orang-orang yang memperhatikan kebatinan mungkin tak dapat dimengerti dan mungkin dapat menyebabkan kesalahpahaman, karena mereka menganggap bahwa dengan lenyapnya sang aku tak ada apa-apa lagi yang tertinggal. Sebaliknya, di dalam kebatinan ada kepercayaan bahwa barang siapa dapat membasmi sang aku, bukan berarti kehilangan diri. Bahkan sebaliknya, akan menemukan diri sejati, dan siapa yang dapat menemukan diri sejati, dialah orang yang hidup sempurna di dalam Tau, bebas dari keinginan, bebas dari goncangan, dan mencapai ketentraman yang sempurna. Orang-orang yang telah mencapai kesempurnaan seperti halnya para nabi, para arahat, dan sebagainya, dapat bekerja untuk membantu alam bagaikan menerima tugas gaib untuk mencurahkan kebajikan pada sesamanya. Mereka yang diliputi oleh rasa kasih pun dapat bekerja sebagai perantara alam untuk mencurahkan kebajikan pada sesamanya. Pasal 3.
Semoga bermanfaat. Terima kasih.